Infark miokardium akut atau IMA merupakan penyakit akibat berkurangnya pasokan darah karena arteri koroner mengalami penyempitan akibat adanya aterosklerosis atau sumbatan pada arteri oleh emboli ataupun trombus secara total, sehingga suplai darah dan juga kebutuhan oksigen ke jantung tidak sesuai. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tata laksana untuk penderita AMI yang akan dibahas video selanjutnya. Nina sedang bersengkrama dengan teman-temannya di sebuah kafe. Nina memiliki riwayat penyakit jantung. Dan pada saat Nina ingin mengambil pesanannya di meja kasir, tiba-tiba dada kiri Nina terasa sakit yang menjalar hingga ke tangan kiri. Yang dimana tanda-tanda tersebut adalah tanda-tanda infark miokard akut atau biasa yang disebut AMI. Nina pun tersungkur jatuh ke lantai, dan pada saat itu pun pengunjung langsung menghubungi Nina. Kamu jadi keluar. Jadi rumah kamu gimana? Atas nama Bu Nina. Ya ampun, Mbak. Kenapa, Mbak? Waduh, Mbak. Artinya lu belum minum. Mbak, minum, Mbak. Mbak. Saya gimana? Mbak, obat main. Apa gimana? Enggak, tidak. Untuk penampilan dulu. Mbak. Tenang ya, Mbak. Ya, Mbak. Tolong. Halo, Nina 112, apa bisa saya bantu? Halo, iya saya Putri, saya mau melaporkan teman saya 40 tahun perempuan mau sakit di dada kiri sampai ke belakang bahu dan leher, tempatnya di Jalan Kenanga. Baik, apakah korban mempunyai riwayat penyakit lain seperti hipertensi dan diabetes? Teman saya punya riwayat penyakit jantung. Bagaimana keadaan korban sekarang? Apakah korban membawa obatnya? Ada sekarang masih nyeri di dada kiri, masih susah nafas juga, tapi pakaian sudah dilonggarkan dan sudah diberi obat nitrogliserin di bawah bidang. Baik, ambulan akan menuju ke sana. Tolong jangan kerumuni korban dan jangan berikan apapun ke korban termasuk minuman. Penanganan pertama pada pasien infark miokard akut atau serangan jantung di luar rumah sakit yaitu yang pertama, kenali gejala AMI. Hubungi layanan gawat darurat 112 atau rumah sakit terdekat. Posisikan pasien dengan nyaman. Pastikan jalan nafas terbuka dan longgarkan pakaian. Jika pasien sadar, berikan nitrogliserin 5 mg dengan diletakkan di bawah lidah. Berikan aspirin 160-325 mg dengan cara oral dan dikunyah. Jangan berikan makanan atau minuman jika pasien mual, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Pantau kondisi pasien secara terus-menerus sampai ambulans datang. Jika pasien tidak sadar, tidak ada nadi, tidak ada nafas, segera lakukan CPR dan gunakan AED bila ada. Ambulans akhirnya tiba di lokasi. Nina ditemani Putri dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Penata laksanaan pasien di dalam ambulans bertujuan untuk menstabilkan dan mencegah kerusakan jantung lebih lanjut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai kesadaran, airway, breathing, circulation, dan saturasi oksigen pasien. Yang kedua adalah berikan terapi oksigen nasal kanul 3 lpm jika saturasi oksigen pasien mulai menurun. Yang ketiga adalah lakukan pemasangan EKG 12 lead dan pastikan semua elektroda dipasang dengan posisi yang benar. Dan yang terakhir adalah melakukan RJP jika pasien tidak sadarkan diri. Setibanya ambulan di rumah sakit, Nina segera dibawa ke IGD dan petugas ambulan menyampaikan informasi tentang Nina kepada perawat yang bertugas di IGD. Sangat jatuh mendadak saat berada di kafe bersama dengan temannya. Lalu pasien juga memiliki riwayat jantung, diabetes dan juga hipertensi. Lalu tadi sudah diberikan obat nitrogliserin sebanyak 5 mg secara sublingual. Baik, bagaimana untuk penanganannya? Baik, tadi sudah dievaluasi tetapinya saat berada di perjalanan, ini gejala. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan penanganan lebih lanjut di IGD. Terima kasih. Apabila merasakan gejala-gejala AMI, hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kejadian AMI antara lain, yang pertama, segera cari pertolongan medis atau datang langsung ke unit gawat darurat. Yang kedua, segera hubungi layanan darurat apabila nitrogliserin yang telah diberikan tidak memberikan pertolongan. Yang ketiga, jalani diet rendah garam untuk mengelola tekanan darah dan juga untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang keempat, mendaftar pada program rehabilitasi jantung untuk individu yang sedang pulih dalam kondisi penyakit jantung seperti AMI. Yang kelima, berhenti merokok, karena merokok merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penyakit pada kardiovaskuler. Dan yang keenam, tetap patuh dalam pemberian obat.